126 mendapat bantuan dari nyonya muda kedua. Tuan Tang, kami ucapkan selamat datang di acara pemutaran perdana film kami. Silahkan masuk. Lin Chenggong tersenyum lebar dan menyambutnya dengan senang hati. Tang Qing memperhatikan orang-orang yang hadir, di mana mereka. Orang-orang itu akan segera datang nanti. Tuan Tang, di luar panas. Silahkan Anda masuk dan duduk dulu. Lin Chenggong mengedipkan matanya cepat pada Liuran. Liuran tersenyum dan berjalan mendekat. Selamat datang Tuan Tang. Perkenalkan saya Liuran, pemeran utama wanita di film Penguasa Pulau. Silahkan masuk Tuan Tang. Tang Qing melirik Liuran, harus kuakui, selera istri Huo Xishan lebih baik dalam memilih pemeran utama wanita. Maksudnya adalah Yan Jingyi terlihat lebih cantik daripada Liuran. Liuran mengepalkan tangan, namun tetap berusaha mengulas senyum di wajahnya yang tegang. Tuan Tang, saya selalu berhasil menaklukkan penonton dengan pesona yang saya miliki. Tang Qing berkata masam, benarkah? Meskipun Tang Qing terlahir sebagai seorang baca asterisngan, tapi dia masih memiliki penglihatan yang cukup bagus. Sekarang ini, semua orang juga bisa menjadi aktor, tapi hanya segelintir orang saja yang benar-benar memiliki kemampuan berakting. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Liuran menatap wajah tampan Tang Qing. Hatinya sedikit berdesir. Tang Qing adalah presiden direktur grup Tang. Dalam hal status, dia jauh lebih tinggi daripada Zhuang Heng. Mereka segera memasuki aula pemutaran film. Tang Qing sudah menunggu selama setengah jam, namun dia masih belum melihat satupun petinggi perusahaan yang datang. Senyuman palsu di bibir Lin Chenggong mulai terasa menyakitkan. Dia melambaikan tangan memanggil asisten sutradara. Cepat telepon dan tanyakan, acara akan segera dimulai beberapa menit lagi, tapi kenapa Direktur Wang dan yang lainnya belum tiba? Raut wajah asisten sutradara terlihat gusar saat ini. Ia memandang Tang Qing dengan hati-hati, lalu menyerahkan ponselnya pada Lin Chenggong. Kepala sutradara, coba Anda lihat ini. Lin Chenggong mengerutkan kening melihatnya. Kamu malah menyuruhku melihat Weibo di waktu seperti ini. Aku menyuruhmu menelpon dan menanyakan situasinya. Asisten sutradara itu menyeka keringat dingin di dahinya. Saya tidak bermaksud begitu. Sutradara Lin, para petinggi perusahaan itu telah pergi ke acara pemutaran perdana film Bandit Wanita. Raut wajah Lin Chenggong langsung berubah suram. Dengan cepat ia meraih ponsel itu. Di layar ponsel tampak beberapa foto yang telah diunggah oleh reporter dunia hiburan. Foto itu kebetulan diambil di depan gedung bioskop yang ada di bawah naungan grup Huo. Lebih dari selusin mobil mewah telah terparkir di sisi jalan. Orang-orang yang telah berjanji untuk menghadiri pemutaran perdana film Penguasa Pulau justru muncul di acara milik pihak lawan. Apa yang terjadi? Lin Chenggong berbisik. Saya juga tidak tahu. Bukankah orang-orang itu telah berjanji pada kita? Tao Wei pasti menggunakan cara yang licik. Si Asteris Lan. Tao Wei sudah siap untuk memulai acara pemutaran film lebih awal. Namun pintu aula yang sudah tertutup itu tiba-tiba terbuka lagi. Yang pertama masuk adalah seorang pria botak parubaya. Pria ini terlihat tidak asing bagi Tao Wei. Sepertinya ia seorang direktur dari suatu perusahaan. Yang selanjutnya masuk adalah seorang aktris terkenal bersama suaminya yang seorang petinggi perusahaan. Kemudian, lebih dari selusin orang menyusul masuk, dan mereka semua adalah para tokoh terkemuka di Senjing. Tao Wei mengucek-ngucek matanya tidak percaya, bukankah mereka pergi ke tempat yang salah? Ini bukan acara pemutaran perdana film Penguasa Pulau. Tidak, Yan Jingyi menjawab tenang. Mereka datang karena nyonya muda kedua. Nyonya muda kedua. Tapi nyonya muda kedua bahkan tidak ada di sini juga. Tao Wei beralih menatap ke arah Huo Xixing lagi. Sebenarnya tidak apa-apa meskipun hanya tuan muda ketiga yang datang. Intinya adalah, orang-orang ini datang karena ingin pergi ke pesta ulang tahun Tuan Besar Huo, bukan? Ups. Bagaimana mungkin dia yang miskin ini bisa mendapat bantuan nyonya muda kedua dari keluarga Huo? Hal ini langsung menjadi topik hangat seketika. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah Direktur Wang dan Wakil Presidir Chen akan datang ke acara pemutaran perdana film Penguasa Pulau? Kenapa mereka semua justru pergi ke acara milik pihak lawan? Ini sedikit mengejutkan. Mungkin karena mereka melihat Huo Sanxiao datang, jadi mereka ingin mencari muka. Apa kalian masih belum paham juga? Mereka datang ke acara pemutaran film itu karena ingin mendapat kesempatan untuk pergi ke pesta ulang tahun Tuan Besar Huo, bukan?
Di satu sisi mereka datang untuk mencari muka, di sisi lain mereka juga ingin bergaul dengan orang-orang yang lebih hebat dari mereka. 127 menjadi adik laki-laki dari nyonya muda kedua. Seorang kapitalis hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan orang lain. Hal ini merupakan fakta sudah benar-benar terjadi. Hanya mereka yang memiliki IQ rendah yang akan memilih mementingkan orang lain. Tang Qing sangat jarang membuka Weibo, jadi ia baru mengetahui apa yang terjadi setelah diberitahu oleh asistennya. Rahangnya seakan kaku. Kedua matanya menatap nyalang pada Lin Chenggong. Apa kamu mau mempermainkanku? Lin Chenggong menggigil ketakutan. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Tuan Tang, ini pasti karena Tao Wei berbuat curang. Saya juga tidak tahu kalau orang-orang itu akan mencari muka dan berusaha menjilat nyonya muda kedua keluarga Huo. Singkatnya, ini semua salah nyonya muda kedua dan Tao Wei. Tang Qing mulai memaki, apa sih pentingnya wanita itu? Mereka semua hanya mencari muka pada Huo Zixin dan Tuan Besar Huo. Aku bisa menahannya hari ini, tapi kalau sampai film ini juga kalah dari film mereka, maka ucapkanlah selamat tinggal pada dirimu sendiri. Kaki Lin Chenggong gemetar hebat. Seperti halnya semua baca asterisngan pada umumnya, kemarahan Tang Qing terlihat sangat mengerikan. Baik, Anda tidak perlu khawatir Tuan Tang. Saya jamin film kita pasti bisa melampaui kesuksesan, bandit wanita. Dia sudah bekerja keras dan mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mendapatkan kembali modalnya? Memiliki kepercayaan diri itu baik, tapi tidak ada yang tahu hasilnya akan seperti apa nanti. Tang Qing menyilangkan kaki seraya menyisir rambutnya dengan kasar menggunakan tangan. Tampaknya dia terlalu meremehkan menantu kedua dari keluarga Huo. Zhao Xinchen yang juga menjadi salah satu investor di film Bandit Wanita, merasa sangat terhormat saat menerima undangan Yan Jingyi. Dia merasa begitu tersanjung ketika membaca pesan singkat yang dikirim oleh Yan Jingyi padanya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau suatu hari dia bisa menjadi adik laki-laki dari seorang nyonya muda kedua. Entah kenapa ia merasa sangat beruntung saat teringat dengan nasib Wang Qifeng sekarang. Acara pemutaran perdana film, Bandit Wanita. Para petinggi beberapa perusahaan itu tidak dapat melihat sosok nyonya muda kedua, mereka merasa telah ditipu oleh Tao Wei. Mereka justru melihat Huo Zixing yang sedang duduk di baris depan dengan sekotak popcorn di tangannya. Apa-apaan ini? Bukankah itu tuan muda ketiga? Meskipun dia selalu berbuat bodoh, tapi dia mampu memimpin TG Entertainment dengan baik. Tuan muda ketiga, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan hadir di acara pemutaran perdana film ini. Bukankah kakak ipar kedua Anda? Aku yang mewakili kakak ipar keduaku. Huo Zixing memasukkan segenggam popcorn ke dalam mulutnya. Ia mengangkat sebelah alisnya melihat lelaki tua itu. Kenapa? Apa tuan muda ketiga tidak cukup bagimu? Ya, tentu saja. Jika Anda tidak cukup, lalu siapa memangnya yang lebih pantas? Saya tidak tahu kalau pesta ulang tahun Tuan Besar Huo. Oh, kakak ipar kedua yang akan mengundinya. Orang-orang itu tampak kebingungan. Kakak ipar kedua yang akan mengundi siapa saja yang akan diundang. Jadi mereka seperti sedang menunggu undian di sini. Menantu kedua keluarga Huo benar-benar sangat tidak terduga. Huo Zixing melirik Yan Jingyi. Dia berkata jujur, Yan Jingyi sendiri yang berkata bahwa dia akan mengundi dan memutuskan siapa saja yang akan diundang. Saat Zhao Xinchen masuk, iklan sudah diputar di layar. Semua orang menoleh ke belakang. Oh, bukankah dia adalah putra kedua dari keluarga Zhao? Putra kedua ini terkenal sangat sombong. Semua orang tidak menyangka bahwa dia juga mau mencari muka pada nyonya muda kedua. Sepertinya mereka datang ke tempat yang tepat. Saat Zhao Xinchen melihat Yan Jingyi yang duduk di barisan depan, dia segera berjalan turun kemudian berlari, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Selamat malam, Kakak Jin. Aku berharap film Kak Jin akan sukses. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa tuan muda ini bersikap begitu akrab pada aktor utama wanita? Kalau tidak salah, skandal terakhir yang dimiliki pria itu disebabkan oleh Yan Jingyi. Yan Jingyi dengan tenang menjawab, duduklah. 128 tuan muda tidak tertarik pada pria. Kak Jin, aku sudah membeli sekeranjang bunga dan meletakkannya di depan. Aku sangat optimis pada film ini. Toh karena aku telah dipaksa untuk berinvestasi sebesar 50 juta, mau tidak mau aku juga harus memaksakan diri untuk mempercayai film ini. Lanjut Zhao Xinchen dalam hati. Yan Jingyi akhirnya menatap Zhao Xinchen lalu menepuk pundaknya.
Anak baik. Orang-orang yang hadir semakin terlihat kebingungan. Jadi, tuan muda kedua keluarga Zhao tidak datang ke sini untuk nyonya muda kedua. Apakah dia juga mengincar Yan Jingyi? Tidak, tuan muda Zhao bahkan memanggilnya Kak Jin. Zhao Xinchen berharap ia bisa menjadi adik laki-laki Yan Jingyi sekarang. Atau, dia juga ingin menjadi adik dari Huo Zixin. Itu karena dia hanya memiliki saudara tiri yang berusaha merebut warisannya. Apalagi dia juga memiliki seorang adik perempuan yang bodoh dan hanya bisa membuat masalah dengan orang lain. Mengingat ini, Zhao Xinchen menatap Huo Zixing dengan sorot kebencian. Dia benar-benar iri pada Huo Zixing. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Maaf, tuan muda tidak tertarik pada pria. Huo Zixing menatapnya dingin. Zhao Xinchen mendengus sebal, percaya diri sekali. Kak Jin, aku duduk di mana? Selain menjadi salah satu investor, dia juga putra dari pemilik Heng Yuan Real Estate. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan posisi yang layak. Yan Jingyi menunjuk ke sekelilingnya dengan santai. Ada banyak tempat duduk, kamu bebas memilihnya. Zhao Xinchen tertarik pada kursi di sebelah kanan Yan Jingyi, kursi yang diduduki Zhuang Heng saat ini. Kamu Zhuang Heng, bukan. Aku adalah investor film ini, dan aku ingin duduk di tempat ini sekarang. Zhao Xinchen berkata dengan nada tingginya. Zhuang Heng yang sudah tidak sabar melihat adegan ciumannya dengan Yan Jingyi menjadi sangat kesal saat seseorang tiba-tiba menghalangi pandangannya. Minggir, berani sekali kamu ingin merebut kursi aktor utama, kamu pikir kamu siapa? Bear ngesek, siapa yang kamu suruh minggir? Zhao Xinchen adalah seorang tuan muda kaya yang mempesona. Mudah sekali baginya untuk bersikap arogan dan mengintimidasi orang lain. Apa kamu sudah tidak ingin tinggal di Senjing lagi? Hei bocah, siapa yang kamu bilang Bear ngesek? Apa kamu juga tertarik pada Yan Jingyi? Enyahlah sana bersama Huo Zixing. Zhuang Heng, apa kamu mau aku hajar? Huo Zixing tiba-tiba bangkit dan menatap marah padanya. Kenapa para tuan muda ini malah bertengkar sekarang? Tao Wei tampak cemas saat judul film mulai diputar di layar. Jingyi, ayo lakukan sesuatu. Zhuang Heng dan tuan muda Zhao pasti mau mendengarkanmu. Si Asteris Lan. Bahkan di saat seperti ini pun dia harus berbuat kasar. Yan Jingyi sudah tidak peduli lagi siapa saja yang hadir di sini. Dia mengambil sebotol air mineral di sampingnya lalu membantingnya ke lantai. Aku minta kalian diam. Apa kalian mau kuhajar satu persatu? Sekelompok petinggi di sana merasa ngilu saat melihat botol air mineral yang langsung penyok setelah dibanting oleh Yan Jingyi. Wanita ini sangat mengerikan. Huo Zixing dan Zhao Xinchen merasa gemetar seolah-olah botol itu telah mengenai diri mereka. Zhuang Heng menunjukkan raut wajahnya yang bersalah dan mulai bicara dengan suara manja, sayang, mereka yang berusaha mengintimidasiku. Padahal aku adalah suami dari seorang bandit sepertimu. Si Asteris Lan. Siapa yang sebenarnya Bear ngesek di sini? Tidak ada yang bisa membuatnya takut sama sekali. Jadi, apa yang sebenarnya dilihat oleh para penggemar dari seorang Zhuang Heng yang bahkan tidak memiliki otak ini? Yan Jingyi merasa sangat geli. Huo Zixing, Zhao Xinchen, pergilah dan duduk di barisan paling belakang. Kenapa harus? Aku tidak setuju. Aku tidak mau. Yan Jingyi mengangkat satu alisnya, dan berujar dingin, hah. Melihat tatapan mengancam dari wanita itu, Huo Zixing dan Zhao Xinchen pun segera melesat pergi ke barisan paling belakang tanpa menoleh lagi. Pada saat yang bersamaan, Yan Jingyi melirik Zhuang Heng. Zhuang Heng merasa sangat bangga saat ini. Lihatlah, sayangku ini ternyata lebih menyukaiku. Dia bahkan tidak mengusirku. Setelah terjadi sedikit keributan, film Bandit Wanita pun akhirnya mulai diputar. 129 Yan Jingyi adalah pemain game yang buruk. Film dibuka dengan instrumen musik tradisional yang terkadang berirama menghentak penuh gairah kemudian berubah lebih lunak dan lembut. Visualisasi tokoh utama ditampilkan dalam bentuk lukisan tinta. Kemudian klip adegan pertama yang diputar dalam film adalah Lin Chonggui yang sedang menunggang kuda dari kejauhan. Ia tengah melintasi jalan berpasir yang sunyi dan penuh debu berterbangan. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna biru pirus, wajahnya tertutup kain cadar yang tampak lusuh, sedangkan rambutnya diikat tinggi di belakang kepala. Dia memang hanyalah seorang wanita muda, namun penampilannya itu justru membuatnya tampak sangat kuat dan tangguh. Para petinggi perusahaan dan wakil presidir yang awalnya datang hanya untuk mencari muka pada nyonya muda kedua pun kini mulai merasa tertarik dengan plot yang disajikan dalam film tersebut.
Setelah 120 menit berlalu, film akhirnya diakhiri dengan adegan Chang Yang berlutut di depan batu nisan Lim Chonggui seraya memegang potret wanita itu di tangannya. Tepuk tangan pun pecah saat film selesai diputar. Aku tidak menyangka film ini begitu bagus. Benar, benar sekali. Ini mengingatkanku pada film bela diri yang populer saat aku masih kecil dulu. Ini bagus. Nyonya muda kedua memiliki selera yang tinggi. Film ini bagus sekali. Tao Wei merasa agak terharu. Dia menyeka setitik air mata di sudut matanya saat melihat reaksi orang-orang. Film yang bagus sekali, kita pasti akan menjadi topik hangat di mana-mana. Film kita juga pasti akan laris manis dan menjadi box office. Zhuang Heng memeluk manajernya. Ingat, jangan sampai salah mengejar nama aktor legendaris ini, ya. Yan Jingyi masih duduk di kursinya selama beberapa saat sebelum menghela nafas dalam. Ia merasa sangat luar biasa ketika melihat dirinya muncul di layar lebar dengan cara seperti ini, dan ditonton oleh banyak orang. Selesai acara, tanpa perintah dari keluarga Huo, sekelompok petinggi perusahaan yang datang tadi mulai mengunggah pesan di akun Weibo mereka masing-masing. Bear ngesek, kenapa semua petinggi perusahaan ini malah memuji film Bandit Wanita? Mereka pasti berbohong. Tampaknya orang-orang ini tidak berani memberikan komentar yang buruk di hadapan keluarga Huo. Tapi jujur saja, aku jadi sedikit penasaran. Film yang buruk tetap saja akan buruk. Tao Wei mana mungkin bisa membuat film yang bagus, apalagi pemeran utama wanitanya adalah seorang aktris yang kurang terkenal. Aku bahkan membenci Zhuang Heng saat ini. Benar, aku khawatir penggemar Zhuang Heng akan berekspektasi terlalu tinggi. Biarkan saja dia menikmati popularitasnya yang dulu. Tunggu saja sampai dia kehilangan penggemarnya. Yan Jingyi sedang duduk berdampingan dengan Huo Zixing ketika membaca komentar-komentar itu. Huo Zixing tiba-tiba bangkit berdiri, aku akan menyuruh Departemen Humas untuk menangani masalah ini. Sepertinya mereka semua adalah penulis bayaran. Apa yang kamu khawatirkan? Bukankah ini hanyalah komentar iseng? Yan Jingyi berkata dengan santai. Huo Zixing menatapnya tidak percaya. Aneh sekali, apa Yan Jingyi benar-benar membiarkan orang lain berkomentar jahat padanya? Tapi, duduklah. Sangat tidak pantas bagi seorang tuan muda ketiga dari keluarga Huo yang bermartabat bersikap seperti itu. Huo Zixing merengut, dan sekarang kamu malah memberitahuku bagaimana aku harus bersikap saat ini. Huo Zixing. Ayo bermain game. Yan Jingyi tidak memiliki hobi lain sejak dia hidup di zaman modern ini. Dia hanya suka bermain game. Huo Zixing sudah tahu teknik permainan Yan Jingyi. Meskipun dia tampak sangat tangguh dan tidak terkalahkan, tapi dia sebenarnya adalah pemain game yang buruk. Dia biasa membunuh rekan satu timnya sendiri. Kenapa tidak mau? Tidak, mana mungkin aku menolak. Huo Zixing pun terpaksa ikut bermain. Setelah satu putaran, dia sangat bisa merasakan jebakan Yan Jingyi lagi. Menyaksikan dirinya kehilangan banyak poin dengan sangat menyedihkan, ia takut sekali Yan Jingyi akan memintanya melanjutkan permainan. Tapi untungnya, Yan Jingyi langsung masuk ke akun Weibo miliknya setelah selesai bermain. Saat ini sudah pukul 12:30 malam. Tao Wei mengunggah klip video yang berdurasi 5 menit di akun Weibo-nya. Dalam video itu, Yan Jingyi tampak menggoda Zhuang Heng seperti seorang J***. Huo Zixing melirik ke arah ponsel Yan Jingyi beberapa kali. Zhuang Heng bear ngesek. Lancang sekali dia merebut wanita milik kakak kedua. Tamat riwayatmu. Seperti yang sudah diduga, video ini berhasil menarik perhatian banyak penggemar begitu selesai diunggah. 130 pada akhirnya kamu menyerah padaku. Penampilan kedua aktor utama itu tampak begitu menakjubkan. Kak Hengku terlihat sangat tampan dengan jubah biksu itu. Kak Heng jadilah biksu saja, jadi aku tidak perlu khawatir lagi kamu akan merayu semua wanita cantik kapanpun dan dimanapun. Bagaimana Yan Jingyi bisa bersikap sangat provokatif? Aku bahkan bisa melihat videonya saat menggoda Kak Heng hingga puluhan kali. Sudah kuputuskan, besok aku akan pergi menonton film Bandit Wanita, selesai menonton Penguasa Pulau. Hanya anak kecil saja yang akan bermain tebak-tebakan, aku akan menonton keduanya. Keesokan harinya, film Bandit Wanita resmi ditayangkan di bioskop pada pukul 2.30 siang. Sedangkan film Penguasa Pulau ditayangkan 10 menit lebih awal. Seperti yang Tao Wei duga sebelumnya, karena waktu perilisan film yang bersamaan, dan promosi besar-besaran yang telah dilakukan Lim Chenggong, hampir semua ruang bioskop di seluruh kota dipenuhi penonton.
Sebaliknya, hanya sebagian orang saja yang menonton film Bandit Wanita milik mereka. Namun, ini sudah jauh lebih baik dari apa yang ia harapkan. Saat ini, para kru utama film sedang duduk di sebuah kedai teh sambil minum bersama. Sutradara Tao, apa kita bisa sebanding dengan penguasa pulau? Coba Anda lihat orang-orang yang datang ke sana. Dengar-dengar tiket untuk 2 hari ke depan bahkan sudah terjual habis. Sedangkan, Bandit Wanita, jangankan lusa, tiket hari ini saja masih banyak yang tersisa. Tao Wei telah mempelajari satu hal dari Yan Jingyi, yakni tetap bersikap tenang sambil minum teh dan makan camilan biji melon. Apa yang harus ditakutkan? Ini baru hari pertama. Sutradara Tao, biasanya Anda yang paling cemas. Tao Wei menyeruput tehnya, tenang, tenang. Jangan buru-buru berpikir buruk, kita harus percaya diri. Sepertinya bukan Kak Han yang menjadi biksu, tapi sutradara Tao. Setelah penayangan pertama selesai, Tao Wei menunggu selama 10 menit sebelum kembali meluncur di Weibo. Topik mengenai film, Penguasa Pulau, memenuhi daftar pencarian panas saat ini. Banyak orang memuji film itu, tapi Tao Wei curiga kalau mereka semua adalah penulis bayaran. Tao Wei terus merefresh halaman yang ia buka, sampai akhirnya ia bisa menemukan sebuah postingan yang membicarakan film Bandit Wanita. Postingan itu diunggah ke Weibo oleh seorang mahasiswi. Awalnya aku janji akan menonton Penguasa Pulau dengan temanku, tapi sayangnya aku kehabisan tiket. Akhirnya mau tidak mau aku pergi menonton Bandit Wanita. Tadinya aku hanya ingin menghabiskan waktu saja, tapi akhirnya aku merasa benar-benar tertarik menonton film ini. Film ini terlihat sangat nyata, dan tidak ada efek khusus yang berlebihan. Aku menangis keras saat tahu Lin Chonggui meninggal. Aku sarankan kalian semua untuk menonton film ini. Dia juga melampirkan foto Lin Chonggui di bawah unggahannya. Dalam foto tersebut, Lin Chonggui tampak berdiri di tengah lautan mayat dengan mengenakan gaun pengantin berwarna merah menyala. Tangannya terkepal kuat sambil memegang sebuah pedang. Darah yang tercecer di tanah seolah menyatu dengan gaun pengantinnya. Dia berdiri tanpa ekspresi di sana, dengan bulan purnama yang menggantung di atas kepalanya, membuat wajahnya tampak bersinar cantik. Unggahan ini sudah dipenuhi lebih dari 1000 komentar sekarang. Foto ini diambil dengan sangat luar biasa. Sorot matanya tampak menakjubkan, dia memancarkan keputusasaan dan aura pembunuh yang begitu kuat. Akting Yan Jingyi bagus sekali. Suka, suka, suka. Bagus sekali, aku sangat suka wajahnya. Sesaat setelah itu, banyak netizen yang mulai mengunggah pesan di Weibo setelah mereka menonton film tersebut. Tidak rugi untuk berinvestasi pada film ini. Pasangan bandit ini benar-benar luar biasa. Lupakan saja tentang liuran. Kak Hanku dan Yan Jingyi adalah pasangan yang sempurna. Rasanya mau mati. Yan Jingyi yang berperan menjadi bandit wanita membuatku begitu terpesona. Dia cantik, berani dan sangat keren. Dia benar-benar luar biasa. Dia benar-benar seperti seorang bandit wanita. Aku dibuat jatuh cinta olehnya. Aku akan menonton film ini untuk kedua kalinya bersama temanku nanti. Kak Hanku telah membuat terobosan yang besar dalam aktingnya. Saat dia menyaksikan Lin Chonggui yang tewas di hadapannya secara langsung, dia tampak benar-benar luar biasa keren. Film Bandit Wanita memiliki akhir yang tragis. Tao Wei paham, kisah cinta antara seorang biksu dan bandit wanita tidak akan pernah berakhir bahagia. Markas Chonggui diambil alih oleh pemerintah, dan semua orang yang tinggal di markas itu pun tewas terbunuh. Lin Chonggui membunuh para perwira dan tentara itu, lalu membunuh dirinya sendiri di hadapan Chang Yang. Banyak netizen yang mengutip kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum meninggal. Aku adalah seorang bandit, tapi aku tidak pernah membunuh orang baik. Aku adalah seorang bandit, tapi aku selalu menjaga kemurnian diriku. Aku adalah seorang bandit, tapi aku menghargai cinta dan kebenaran. Kenapa kamu tidak pernah bisa melihatku? Tinggalkanlah peraturan Buddha. Tinggalkan saja pengakuan dunia sekuler itu. Karena aku tidak akan pernah diterima di sana. Dan akhirnya kamu, menyerah padaku demi dunia yang begitu kamu cintai. Kamu menyerah. Selanjutnya bab 131.